Satunya adalah PRRI Permesta yang mulai digalakan berdasarkan operasi intelijen Amerika Serikat dan Inggris MI6 ketika dibentuknya pemerintahan revolusioner pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Dan yang menjadi catatan penting di sini ada bapaknya Prabowo, Sumitro, yang saat itu disebut oleh Soekarno sebagai salah satu pelaku makar. Buku Andrew McHines, George McHines itu menjelaskan dengan baik betapa persenjataan itu dibawa dari Washington kepada kelompok-kelompok pemberontakan itu, yang salah satunya itu juga didalangi oleh pemikir Sumitro untuk kemudian mengganggu eksistensi Jakarta, menumbangkan Soekarno itu. Saya lanjut ke situasi hari ini. Situasi hari ini, rezim Prabowo Subianto. Kemarin saya baca di Ekonomis, dan saya selalu baca di Ekonomis karena di Ekonomis itu salah satu rujukan internasional bagi investor untuk kemudian menanamkan investasinya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Ekonomis bilangnya apa? Sedang terjadi perubahan politik hukum yang menjadi cerminan dari konfigurasi politik yang dibentuk berdasarkan political will kekuasaan yang ada saat ini. Kita menyebutnya demokrasi itu mustahil. Kita menyebutnya autokrasi juga agak rumit. Yang pantas sekarang kita sebutnya adalah otoritarianisme dengan mengandalkan politik komando, mempertebal kewenangan dan kinerja aparatur TNI itu di ruang-ruang birokrasi politik. Saya punya data menarik sekali. Ketika direvisi Undang-Undang TNI, Prabowo menggunakan diskresinya sebagai presiden merevisi peraturan presiden nomor 66 tahun 2019. Dia terbitkan peraturan presiden nomor 84 tahun 2025. Nah, ini diikuti dengan apa? Penambahan posisi perwira tinggi di tubuh TNI sebanyak 49 orang. Dengan demikian saat ini posisi perwira tinggi di TNI struktural itu ada 420 orang. Langkah ini diikuti dengan satu hal, pembentukan 5 komando daerah militer baru Kopassus di seluruh Indonesia, ditambah dengan pembentukan 20 brigade teritorial pembangunan di seluruh Indonesia, ditambah lagi terakhir pembangunan 100 batalion infanteri teritorial pembangunan yang disebar di 514 kabupaten kota dan ditopang oleh kekuatan personil yang jumlahnya itu 24.000 tamtama baru. Catatan menariknya adalah, tahu nggak, 100 batalion infanteri teritorial pembangunan yang disebar di 514 kabupaten kota itu ternyata terdiri dari 3 kompi. Kompi yang pertama adalah kompi pangan dan kompi energi berbasis pada tanaman pangan, tebu bioetanol dan sawit biodiesel. Yang kedua adalah kompi kesehatan. Yang ketiga adalah kompi infrastruktur dan konstruksi. Ngapain TNI ngurusin pangan, ngurusin kesehatan, ngurusin konstruksi? Ini artinya apa? Terjadi penebalan kewenangan. TNI tadi dijadikan sebagai alat eksekusi bagi program-program prioritas pemerintah. Yang jadi pertanyaannya, ketika TNI yang bekerja, siapa yang berani lawan? Siapa yang berani lawan? Seperti kasus di 3 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa kita lihat syarat 1, 2, dan 3 dari konferensi meja bundar itu bukan membuat Indonesia itu merdeka, tapi justru penjajahan itu dialihkan dari konteks militer ke konteks militer. Penjajahan itu masuk dalam ranah perang politik ekonomi. Dan ketika 1949 27 Desember itu tindak lanjut dari penerapan syarat-syarat KMB itu dimuat dalam pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara menggantikan Undang-Undang Dasar 45. Dan mari kita lihat eksesnya apa? Eksesnya adalah perekonomian Indonesia diatur berdasarkan pendekatan politik ekonomi yang basis ideologinya adalah mekanisme pasar bebas dengan pola pikir klasik oleh Amerika Serikat dan strong alliance-nya itu Eropa Barat itu. Makanya bisa kita lihat waktu itu struktur perekonomian Indonesia itu masih bertumpu kepada industri yang sangat sederhana, industri primer itu, perkebunan. Dan investasi di perkebunan itu bukan didominasi oleh Indonesia, bukan didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia, bukan didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memang digalakkan oleh masyarakat Indonesia, enggak. Tapi 63%-nya dikuasai oleh Belanda, perkebunan tuh.
14%-nya oleh Inggris, dan 7%-nya oleh Amerika Serikat. Eksesnya adalah politik ekonomi yang dibangun, sistem yang tertata itu justru berujung pada eksploitasi sumber barang mentah Indonesia untuk menopang kemajuan industri manufaktur dan pengolahan Eropa. Yang terjadi untuk masyarakat Indonesia adalah penyemaian ketimpangan dan kemiskinan yang makin dalam. Saya buka bukunya Prawiro Budiono. Di situ dilihat bahwa terjadi 1-2 tahun pelaksanaan perjanjian KMB dalam regulasi perekonomian Indonesia, itu dampaknya adalah terjadi kejatuhan pada posisi pendapatan per kapita masyarakat. Di tahun 1930 itu masih 30 gulden per kapita. Di tahun 1951-52, 2-3 tahun pelaksanaan perjanjian KMB, dia turun jadi 27 sampai dengan 28 gulden per kapita. Nah, dalam situasi ini para founding fathers itu melihat bahwa kenyataan perjanjian KMB ketika dijadikan sebagai dasar penyusunan regulasi di bidang ekonomi kita, ternyata yang muncul adalah ketimpangan, yang muncul adalah kemiskinan, yang muncul adalah Eropa Amerika Serikat itu memanfaatkan sumber daya kita, dirampok habis-habisan untuk kemudian menopang kinerja manufaktur dan pengolahannya mereka. Hasilnya apa? Pada tanggal 3 Mei tahun 1956 dirilis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 56 untuk mencabut secara sepihak perjanjian KMB. 2 tahun kemudian, tanggal 31 Desember tahun 1958, Soekarno merilis Undang-Undang Nomor 68 Tahun 58 tentang nasionalisasi aktif perusahaan swasta asing, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Konsekuensinya apa? Soekarno diganggu lewat beberapa peristiwa intelijen. Salah satunya adalah PRRI Permesta yang mulai digalakan berdasarkan operasi intelijen Amerika Serikat dan Inggris MI6 ketika dibentuknya pemerintahan revolusioner pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Dan yang menjadi catatan penting, di sini ada bapaknya Prabowo, Sumitro, yang saat itu disebut oleh Soekarno sebagai salah satu pelaku makar. Buku Andrew McCain, George McCain itu menjelaskan dengan baik betapa persenjataan itu dibawa dari Washington kepada kelompok-kelompok pemberontakan itu, yang salah satunya itu juga didalangi oleh pemikir Sumitro untuk kemudian mengganggu eksistensi Jakarta, menumbangkan Soekarno itu. Yang kedua, akibat dari Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 56 3 Mei tadi, 2 minggu kemudian 14 Mei tahun 56 Soekarno melakukan kunjungan pertamanya ke Washington. Dia bertemu dengan Presiden Eisenhower. Sampai di sana dia menagih janji. Mana kredit persenjataan sebesar 20 juta US dollar? Mana bantuan pinjaman lunak untuk pembangunan ekonomi sebesar 20 juta US dollar? Eisenhower membatalkan itu secara sepihak. Karena 2 minggu sebelum keberangkatan itu, Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 56 tentang pencabutan secara sepihak perjanjian KMB. Itu catatan pentingnya itu. Artinya apa? Dalam situasi ini Soekarno itu mulai merenggangkan hubungan politik luar negerinya dengan Amerika Serikat. Karena dia melihat dominasi cara berpikir politik ekonomi Amerika Serikat itu di awal-awal masa kemerdekaan itu nggak memberikan peluang bagi dia untuk kemudian berdaya, mengangkat harkat dan martabat ekonomi bangsa. Akhirnya dia melepehkan itu. Nah, di sini banyak sejarawan yang melihat bahwa Soekarno adalah seorang yang memang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kedaulatan negara. Karena dia terbukti melawan tadi, menasionalisasi aktif perusahaan swasta asing, dia mengusir mereka. Tapi bagi saya, no, ini nasionalisme palsu. Kenapa saya sebut nasionalisme palsu? Karena sebelum dia menerbitkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 68 tentang nasionalisasi aktif perusahaan swasta asing, beberapa bulan sebelumnya, tanggal 17 Februari tahun 1958, buka Google searching, Soekarno merilis Undang-Undang tentang pengambilan pinjaman utang luar negeri dari Republik Uni Soviet. Dan undang-undang itu praktis mulai diberlakukan tanggal 4 Maret tahun 1958 itu. Saat itu Kementerian Keuangan menyusun proposal pengambilan pinjaman senilai 100 juta US dollar dari Uni Soviet. Itu tahun 58. Di backup kuat oleh Uni Soviet dia. Ternyata alasan dia menolak Amerika Serikat karena dia melihat posisi untuk kemudian memperjuangkan Indonesia nggak bisa lagi dilanjutkan ketika kita bergantung terhadap Amerika Serikat.
Akhirnya apa? Dia beralih haluan ke Uni Soviet. Karena begitu kuat ditopang oleh Uni Soviet, tahun 1959 dia mengeluarkan dekret 5 Juli. Dekret 5 Juli itu mengakhiri berakhirnya sistem pemerintahan parlementer, digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini gaya sentralistik. Pola pikirnya adalah Uni Soviet, sosialis Marxis itu. Ide yang disokong oleh Soekarno memang enak dengernya, nasakom, nasionalisme, komunisme, Islam. Tapi bapak-bapak pernah nggak perhatikan pendekatan politik yang dipakai oleh Soekarno? Pihak-pihak yang menjadi motor penggerak roda pemerintahan birokrasi politik Soekarno waktu itu siapa? Orang-orang PKI semua. Ini catatan pentingnya ini. Oleh sebab itu, karena dia udah memastikan diri menjadi satelit Uni Soviet, datang Khrushchev Pak. Tahun 1960, ketika datang Khrushchev di Jakarta, dia kasih Soekarno 250 juta US dollar. Di tahun yang sama, Jenderal Nasution diutus ke Uni Soviet. Tanda tangan itu kesepakatan kerjasama bantuan alutsista sebesar 2,5 miliar US dollar. Ini jumlah yang sangat fantastis di tahun itu. Setahun berikutnya dia datang lagi. Uni Soviet kasih lagi 400 sampai dengan 450 juta US dollar, menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga setelah Mesir dan India sebagai penerima bantuan militer dan ekonomi terbesar dari Uni Soviet. Itu catatan pentingnya itu. Dan akhirnya apa? Ketika dia kuat-kuatan seperti itu, datang DNA ini tahun 65, 17 Agustus 1965. Anda harus berani terhadap Amerika Serikat. Beraninya dalam konteks apa? Umumkan Indonesia lepaskan diri dari IMF mulai hari ini. Soekarno umumkan itu. Tanggal 20 Agustus tahun 1965, dia kembali merilis Undang-Undang Nomor 15 tahun 1965 untuk mencabut undang-undang tentang penanaman investasi asing asal blok barat. Yang terjadi berikutnya, Anda tahu apa yang terjadi? 5 minggu kemudian, 30 September sampai 1 Oktober, dia diruntuhkan lewat peristiwa Gestapo. Tapi Soekarno nggak bergeming. Sampai akhirnya dia dijatuhkan itu, dia nggak bergeming. Malah pada tahun berikutnya, Januari, dia keluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1966 untuk menyatakan diri, saya benar-benar secara resmi keluar dari keanggotaan IMF dan World Bank. Nah, disambut dengan peristiwa 11 Maret, keluarlah Super Smart. Nah, Super Smart ini mengakhiri era kekuasaan politik Soekarno. Soekarno tetap jadi presiden, tapi kendali atas kewenangan politik kepresidenan gak ada lagi di tangannya. Itu udah bergeser ke tangan Soeharto sesuai dengan mandat dalam yang tertuang dalam Super Smart. Yang pertama kali dilakukan oleh Soeharto adalah melakukan pendalaman terhadap penerapan ekonomi yang berbasis pada blok barat. Ada beberapa catatan menarik yang saya tulis dalam jurnal saya. Yang pertama adalah yang dia lakukan, dia terbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1966. Anda tahu tentang apa? Yang tadinya lewat Soekarno, Undang-Undang 1356, dicabut, Indonesia nggak boleh lagi melunasi utang 4,3 miliar gulden kepada Belanda. Soekarno naik, dia keluarkan Undang-Undang 7 tahun 66. Indonesia wajib kembali melunasi utangnya kepada Belanda. Yang kedua, dia terbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 66 tentang pengembalian keanggotaan Indonesia ke ASEAN Development Bank di bawah Bank Dunia. Yang ketiga, dia terbitkan lagi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1966 untuk pengembalian keanggotaan Indonesia ke IMF dan World Bank. Dan Anda tahu siapa yang tanda tangan itu semua undang-undang? Yang tanda tangani adalah presiden resmi yang berkuasa saat itu. Siapa? Soekarno, yang sudah dilucuti kewenangan politiknya. Artinya apa? Ada unsur pemaksaan terhadap Soekarno untuk menandatangani pengembalian poros Indonesia menjadi bagian dari blok barat. Dan catatan yang paling menariknya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Januari tahun 1967. Ini undang-undang penanaman modal asing pertama di era Soeharto ini. Ini yang paling terkenal dalam catatan sejarah. Soeharto memaksa Soekarno untuk kemudian menandatangani itu. Kalau ada yang nggak sepakat dengan terminologi memaksa, kita bisa berdebat.
Yang pasti saat itu Soekarno memang kewenangan politiknya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak mungkin Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 kalau nggak dipaksa. Karena undang-undang itu dibuat oleh Rockefeller. Tadi misalnya Bradley Simpson, Economic Weekends. Bradley Simpson itu orang yang kerja tiap harinya itu adalah mengamankan arsip-arsip penting pemerintah Amerika Serikat. Selama dia bekerja, dia menemukan draft rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, di mana di berangkasnya Amerika Serikat bukan disusun oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia, enggak. Itu disusun oleh pemerintah Amerika Serikat, diserahkan kepada Muhammad Sadli, advisor ekonomi politik pertama Soeharto, 25 Desember tahun 1966. Pada tanggal 10 Januari berdasarkan persetujuan dari Presiden Amerika Serikat waktu itu pengganti John Kennedy, Lyndon Johnson, undang-undang itu kemudian disahkan sebagai undang-undang pertama, asing pertama di era Soeharto. Ketika undang-undang itu disahkan tanggal 10 Januari, karena judulnya adalah memberikan peluang kembali kepada korporasi global asal blok barat, 22 November. Berapa bulan kemudian, 22 November, dibikin konferensi investasi Indonesia di Jenewa, Swiss. Ini John Pilger dalam buku Tell Me No Lies menceritakan konferensi itu dibiayai oleh Time Life Corporation yang dikendalikan dan dikangkangi oleh Rockefeller. Diutuslah perwakilan pemerintah Indonesia yang disebut sebagai tim mafia Berkeley yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Perdagangan dan Koperasi waktu itu siapa namanya? Sultan Hamengkubuwono. Ini yang kemarin bikin saya dihujat habis-habisan di media sosial. Karena saya ceritakan sejarah ini. Yang pimpin konferensi investasi Indonesia yang tujuannya adalah membagi-bagi sumber daya alam itu untuk kemudian diperkosa oleh oligarki global, korporasi blok barat itu adalah utusan Soeharto yang tidak lain ada Sultan Hamengkubuwono. Jadi 32 tahun ini saya close. Oke. Jadi tadi sejarah. Itu peralihan yang menunjukkan bahwa betapa kuat Indonesia itu memang dikendalikan oleh kekuatan ideologi global. Dalam situasi peperangan itu, ada nggak berani yang ngebacot Pancasila? Ada nggak yang berani? Di mana Pancasila? Di mana konstitusi? Indonesia diperkosa dengan cara yang seperti itu. Mohon maaf nih ya. Kalau saya mau ceritakan dengan bahasa yang liar, saya bilang Indonesia pada era itu aja, jangan sekarang. Saya belum masuk pembahasan pada era sekarang. Era itu aja Indonesia itu statusnya udah kayak perempuan bugil yang siap diajar kapan aja. Telanjangnya itu udah dari berbagai sisi. Itu catatan pentingnya itu. Dan apa yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia? Para elit itu sibuk berperang, mempertahankan kepentingan tuan-tuan globalnya mereka. Nah, apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia tetap kayak begitu tuh. Tetap dalam situasi sticky Gini ratio. Tingkat ketimpangan pendapatan yang memang sulit untuk kemudian diselesaikan hingga hari ini. Dan ujung dari 32 tahun Soeharto berkuasa yang terjadi itu banyak hal. Tapi kerusakan itu bisa saya gambarkan dengan satu indikator. Indikatornya apa? Defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan, current account deficit. Ketika minggu kedua bulan Juli, krisis itu dimulai dari Baht Thailand. Baht Thailand itu Bank Central of Thailand itu dipukul habis-habisan, dia merembet masuk ke Indonesia. Di saat yang sama, faktor global itu memukul hebat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya kerentanan yang sangat rapuh yang disebut sebagai defisit transaksi berjalan. Nilainya berapa? 8,1 miliar US dollar. Secara teoritikal, defisit transaksi berjalan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu statusnya adalah peminjam neto. Jadi ekonomi berjalan selama 32 tahun itu nggak punya kontribusi dengan peningkatan pendapatan nasional. Artinya kita itu netonya negatif, menunjukkan bahwa 32 tahun kita bergantung terhadap utang. Ini sistem setan, gali lubang tutup jurang yang nanti berlangsung sampai dengan hari ini.